Sebelum mulai saya ngomong dulu. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin. Fala unwana illa 'ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi tahirati ummahati mu'minin wa ala alihi thayyibin washabihi gurimayan wa man tabi'ahu bi ihsana illa yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan rezekinya. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah pada siang hari ini saya akan bawa materi tentang akhlak terhadap lingkungan. Nah, pada dasarnya akhlak yang kita ketahui dari Al-Quran terhadap lingkungan merujuk kepada fungsi manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah atau pemimpin menuntut adanya interaksi dengan sesama maupun interaksi antar manusia dengan alam itu sendiri. Kekhalifahan di sini mengandung arti pengayom, pemelihara, dan pembimbing agar setiap makhluk mencapai tujuannya. Jadi, apa yang dimaksud akhlak terhadap lingkungan itu? Apakah hanya sekedar tidak membuang sampah sembarangan? Nah, yang dimaksud lingkungannya itu segala sesuatu yang berada di sekitar kita, entah itu makhluk hidup seperti binatang maupun benda mati. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak boleh atau tidak dibenarkan jika ia mengambil buah yang belum siap untuk dipanen atau memetik bunga yang belum mekar. Seperti yang sudah saya tadi beritahukan, alasannya yaitu karena manusia sebagai khalifah sendiri bertugas untuk membimbing para makhluk agar dapat mencapai tujuan. Nah, berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati segala proses-proses yang sedang berlangsung dan terhadap semua proses yang terjadi. Sikap Islam dalam memperhatikan alam lingkungan bertujuan demi kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sesuai prinsip berikut ini, bahwa di sisi Allah manusia adalah makhluk yang mulia. Allah telah menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk memudahkan manusia. Allah berfirman dalam surat Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka dari darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, umat Islam dalam bentuk yang konkret berkewajiban untuk menjaga, melestarikan ekosistem baik di darat maupun di lautan. Umat Islam menanggung amanah yang besar dalam menjaga kualitas air, kesegaran udara, kebersihan tanah, dan bahkan memelihara suasana dari polusi suara. Nah, kerusakan alam dan pencemaran lingkungan memberikan dampak buruk bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan alam dan pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak kepada pelaku, tapi juga berimbas pada semua makhluk hidup
Adapun dampak kerusakan alam dan pencemaran lingkungan akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 menyebutkan kerusakan alam di darat dan di laut telah tampak karena perbuatan tangan manusia itu sendiri, agar Allah menimpakan dampak kerusakan alam akibat sebagian perbuatan mereka agar mereka kembali. Nah, lalu bagaimana pengimplementasian akhlak terhadap lingkungan? Yang pertama, untuk menjaga kualitas udara, kita bisa mulai dari hal kecil, yaitu menanam dan merawat tumbuhan di area perkarangan rumah. Nah, biasanya kan anak muda tuh gak mau ribet deh. Coba beli aja kaktus mini, terus taruh di kamar, kan selain dapat menjaga kadar udara, kaktus ini juga dapat mempercantik kamar kita. Ini juga perawatan gampang kok, palingan yang kalian semprot-semprot aja pakai air. Nah, kalau menjaga kadar air itu, misalnya kan kalian punya tempat makan, apa restoran di gang atau komplek perumahan ya, kalian tuh bisa banget, wajib malah buat naruh grass trap. Nah, itu gunanya untuk nyaring lemak sisa makanan, biar gotnya tuh nggak mampet dan nggak berbau. Terus yang ketiga, nih adik-adik ya, yang kadang suka ambil buah sembarangan, coba lihat dulu tuh udah matang apa belum kalau mau dimakan mentah-mentah kan. Misal ya percuma nanti kamu petik nggak taunya belum matang, pasti rasanya nggak enak. Lalu nih buat yang suka mancing atau nangkep ikan, mau di laut kayak danau, usahakan ya jangan pakai puat harimau atau alat pancing yang bisa merugikan ekosistem laut atau air. Nah, benda itu kan si puat harimau tuh nggak bisa toleransi banget, ikan kecil aja bisa keangkut sama dia, ujung-ujungnya pada mati. Lagi juga ntar juga bakal dibuang, nggak dapat apa-apa. Nah, kayak di film itu tuh, film kartun Finding Nemo tuh, kacau banget, kacau berat rek. Nah itu kan mereka nangkep ikannya pakai puat harimau. Si ikan badutnya sama ikan dorinya kan keangkat juga ujung-ujungnya tuh. Kan buat apa? Lantas nih, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85 menyebutkan, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Lalu apa sih impact atau dampaknya? Nih, kalau kita rasakan misalkan nih, kita gila-gilaan terus pengundulan hutan gila-gilaan, terus pengerukan tanah yang tidak terkontrol, dan bahkan terjadi itu bisa banjir, longsor dan sebagainya. Nah, biasa juga nih suhu bumi meningkat kan, jadi nggak adem lagi. Ini beda lagi sama hutan di Australia, lebih tepatnya di pinggiran Arcadia, Sydney. Petugas kan, mereka kan petugas pemadam kebakaran tuh sengaja tuh pada bakar-bakarin pohon-pohon. Nah, sebabnya apa? Mengapa gitu mereka ngebakar-bakarin? Karena mereka ingin mengantisipasi kebakaran yang akan datang di musim panas nanti. Mereka juga ngebakarnya nggak salah-salah, mereka tuh pilih tumbuhan dan pepohonan yang sudah mati ataupun yang sudah kering. Ini kamu baca, linknya sudah saya taruh. Lalu dampak yang kedua dari kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh pencemaran air laut, suhu global yang tinggi yang membuat karang menjadi memutih. Akibat dari kerusakan terumbu karang itu sendiri dapat mengakibatkan penurunan populasi ikan. Naiknya permukaan air laut ini juga berdampak pada mata pencaharian nelayan. Nah, efeknya kena ke diri kita sendiri kan. Coba lihat aja, nelayan juga kena. Terus naiknya permukaan air laut berarti orang-orang yang tinggal di pesisir bakal pindah tuh, nggak tahu gimana. Nah, efeknya kan begitulah. Maka dari itu, dalam melakukan sesuatu kita harus bijak dan jangan serakah. Oke. Nah, bagaimana
agar kita bisa menjaga lingkungan. Apa yang kita lakukan pasti berdasarkan dengan keinginan. Nah, setiap keinginan harus kita sinergikan dengan akal dan akhlak yang baik. Mustahil manusia melakukan kerusakan. Akhlak terhadap lingkungan ini termasuk akhlak terhadap diri kita sendiri, karena apa yang kita kerjakan mencerminkan jati diri kita. Nah, sekian pemaparan materi tentang akhlak terhadap lingkungan. Maaf jika ada kekurangan dalam pembahasan, karena kekurangan datangnya dari diri saya sendiri, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.